Selamat pagi Ibu Iki dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Saat ini saya akan menyampaikan tugas akhir semester saya karena di dalamnya ada 3 pertanyaan yang direkomendasikan oleh Ibu Iki yang perlu kita jawab dengan sesuatu apa yang kita pahami. Yang pertama mengenai apa yang Anda pahami dalam satu semester ini. Yang kedua adalah teori-teori sampai yang sangat memukau dalam masing-masing kita. Yang terakhir adalah bagaimanakah melalui mata kuliah ini kita mampu dibekali menjadi manusia yang benar dan seharusnya. 3 pertanyaan ini secara inti membicarakan tentang sebuah refleksi kita untuk membekali selama kita sebagai seorang pelayan, secara khususnya yang akan terjun ke dalam pelayanan gereja. Teman-teman, teologi dan komunikasi itu seharusnya dipadukan, bukan diadukan. Teologi dan komunikasi itu seharusnya diselaraskan, bukan dipisahkan. Teologi dan komunikasi seharusnya menjadi titik temu, bukan menjadi titik tengkar. Teologi dan komunikasi sesuatu yang tidak bisa dapat dipisahkan. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana hubungan antara teologi dan komunikasi, terlebih dahulu kita harus paham secara harfiah saja tentang apa itu teologi dan apa itu komunikasi. Saya menyatakan hal sedemikian agar kita paham dulu yang paling sederhana, baru paham dulu yang paling sulit, sehingga kita mampu berpikir secara komprehensif. Yang pertama, apa itu teologi? What is theology? Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos, artinya Tuhan. Dan logos diartikan sebagai ilmu atau kata-kata, sehingga pengertian secara sederhana yang bisa kita dapat pahami mengenai teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, sebab manusia, saya dan kita semua sedang berusaha untuk mengetahui dan memahami bagaimana transenden itu, siapa Allah. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai sebuah dialog antara penyampaian untuk menyampaikan informasi dan penerima dalam menerima sebuah informasi. Artinya ada yang menyampaikan, ada yang menerima, ada yang memberi, dan ada juga yang menerima, sehingga menjadi dua arah yang terarah. Dengan kata lain, melalui pengertian yang secara sederhana, kita dapat melihat bahwa apa yang saya katakan sebelumnya, teologi dan komunikasi itu harus dipadukan sehingga kita memiliki atau memahami sebuah makna yang utuh. Mungkin selama satu semester ini ada banyak buku-buku yang sudah kita baca selama kita memberikan atau menjelaskan dan men-share hasil-hasil pemahaman kita dari kuis-kuis yang sudah diberikan. Salah satu buku yang mungkin sering kita baca yaitu buku dari Chandra Roby. Kita lihat bahwa Roby sangat menegaskan bahwa teologi dan komunikasi itu tidak dapat dipisahkan, karena teologi dan komunikasi membicarakan tentang sebuah bahasa. Tanpa bahasa, tentu kita tidak akan bisa melakukan sebuah teologi dan komunikasi. Ingat, bahasa tidak hanya bicarakan tentang secara lisan, tetapi juga bisa bicarakan tentang tulisan. Bahasa juga tidak hanya bicarakan tentang tulisan atau lisan, tetapi bahasa juga bisa diberikan melalui sebuah gerakan. Ini bisa dikhususkan terhadap para penyandang disabilitas. Dan saya lebih memfokuskan tentang bahasa itu sendiri melalui sebuah tulisan. Kita tahu bahwa Alkitab identik dengan sebuah bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, lalu diartikan sebagai bahasa Indonesia. Tanpa bahasa, kita tidak bisa melakukan sebuah teliti teks. Tanpa bahasa,
kita tidak bisa melaksanakan dan melakukan studi hermeneutik dalam berteologi. Sebab harta yang paling berharga dalam berteologi yaitu salah satunya adalah teks Alkitab. Karena teks Alkitab mengandung sebuah pemaknaan-pemaknaan hidup yang misteri. Dan itu perlu dikaji melalui sebuah bahasa. Untuk itu, teologi dan komunikasi sudah saya katakan sebelumnya sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Sebab teologi tanpa komunikasi tentu kita tidak akan mampu melakukan sebuah percakapan-percakapan. Baik itu percakapan melalui tulisan maupun percakapan melalui lisan, seharusnya itu adalah teks Alkitab. Dan tanpa ada komunikasi, kita tidak bisa membangun sebuah intim relasi dengan Allah dan manusia itu sendiri. Teologi dan komunikasi sebagai bahan refleksi saya bahwa teologi dan komunikasi akan benar-benar hidup jikalau komunikasi dan teologi itu mampu membangun sebuah relasi. Hal itu bisa dilakukan melalui doa sebagai perantara komunikasi yang sangat sederhana antara kita dengan Tuhan. Itu bukan sebagai final, tetapi sebagai final, bagaimana ketika kita sudah melakukan komunikasi dengan Tuhan, kita juga mampu berkomunikasi dengan manusia dengan tepat guna. Artinya, bagaimana melalui komunikasi kita mampu memberikan perubahan terhadap sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Komunikasi sangat penting dalam membangun sebuah relasi. Teman-teman, teologi dan komunikasi yang pada akhirnya merujuk pada relasi antara kita dan Allah, antara kita dengan sesama manusia. Antara kita dengan sesama manusia, ternyata relasi itu tidak hanya didapatkan ketika kita melakukan komunikasi secara langsung. Artinya komunikasi melalui orang yang ada di hadapan kita. Tapi ternyata komunikasi antara kita sesama manusia ternyata bisa didapatkan melalui media sosial dan itu mampu menjalin sebuah relasi. Ada 5 prinsip komunikasi Kristen yang telah disepakati oleh World Association for Christian Communication. Di dalam 5 prinsip ini ada salah satu yang sangat menarik untuk saya sampaikan yang mengatakan komunitas ada melalui sebuah komunikasi yang tepat guna serta benar seharusnya. Terciptanya ruang-ruang maya di dalamnya menciptakan sebuah komunitas maya. Contoh, di dalam media sosial kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada WhatsApp, kita ada Twitter. Nah, melalui media-media sosial ini mampu menciptakan atau membangun persahabatan melalui interkonektivitas yang disebut sebagai pertemanan, yang diawali sebagai pertemanan. Interkonektivitas mampu menciptakan jaringan komunitas secara maya. Komunitas ini harus berawal dari sebuah komunikasi, interaksi, dan berpartisipasi dalam tepat guna melalui respon-respon yang ada dalam media sosial. Contoh, ketika orang-orang memposting status-statusnya, kita bisa berkomunikasi yang bijak, benar, atau komunikasi yang mengandung nilai-nilai spirit. Sehingga secara tidak langsung kita mampu membuka jembatan untuk membangun relasi itu sendiri. Karena World Association for Christian Communication mengatakan bahwa komunitas maya pada dasarnya merupakan perluasan dari komunitas di dunia nyata. Komunitas tersebut hidup dan terawat melalui komunikasi yang tepat guna serta benar seharusnya. Karena tanpa komunikasi, komunitas tak ubahnya kerumunan yang tak saling kenal dan berelasi.
Begitu juga dengan kita melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain. Tanpa komunikasi, kita tidak akan mampu menjalin sebuah relasi. Bagi saya, semua teori yang sudah kita pelajari dalam satu semester ini sangat baik. Akan tetapi, jikalau kita hanya memilih salah satu dari teori yang banyak, saya hanya menekankan teori dari Habermas. Karena saya lihat ternyata Habermas tidak hanya membicarakan tentang problematika atau masalah dalam komunikasi, tetapi juga ia memberikan sebuah solusi terhadap sebuah komunikasi itu sendiri. Karena bagi Habermas, upaya dalam sebuah komunikasi akan meniadakan rasa egois sehingga kita mampu menciptakan komunikasi atau ruang yang murni untuk melakukan sebuah dialog serta revolusi dalam kehidupan bersama. Komunikasi akan hal sedemikian ini dikenal sebagai demokrasi deliberatif atau lebih sederhananya dikenal sebagai demokrasi musyawarah. Demokrasi musyawarah harus disyaratkan sebagai proses dialektis dalam demokrasi musyawarah. Artinya ada yang mendengar, ada yang didengarkan, ada yang melihat dan ada yang dilihat, ada yang melakukan sebuah internalisasi, tetapi ada juga melakukan sebuah klarifikasi secara bergantian sehingga revolusi kehidupan bersama dalam konteks gereja mampu dihidupi secara tepat guna. Demikianlah apa yang saya pahami dan sebagai refleksi saya adalah gunakanlah komunikasi dengan tepat guna. Karena komunikasi yang tepat guna akan membangun kehidupan bersama. Tetapi sebaliknya, jikalau komunikasi didasari dengan sebuah keegoisan, maka kita tidak akan mampu berrelasi dengan orang lain. Terima kasih.